Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya teman-teman kelas 8? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan dengan berbagai aktivitas keseharian kita. Allah maha baik sekali, Allah maha sayang sekali sama kita, sehingga lagi-lagi kita diberikan banyak sekali kemudahan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu, diberikan nikmat keamanan, diberikan nikmat untuk bisa merasakan bahagia, diberikan nikmat untuk bisa merasakan kesedihan. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah iman kepada Islam adalah diberikannya nikmat ilmu yang melahirkan iman, sebab kalau tidak ada ilmu tidak ada kehidupan. Walaupun ruh itu masih ada dalam jasad, tetapi ketika dia tidak memiliki ilmu, ketika dia tidak mendapatkan ilmu, maka sejatinya dia belum merasakan kehidupan. Itu ada banyak orang yang dia merasa kosong hatinya, yang dia merasa hampa gitu, padahal dia masih hidup secara jasad, tetapi ruhnya tidak memiliki keimanan dan juga ilmu gitu. Jadi bersyukurlah bagi kita setelah diberikan keimanan, kita juga diberikan kemudahan untuk lebih mengenal ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruh dari kehidupan adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika kita mendalami ilmu, kita belajar mengkaji Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu pula berarti kita menghidupkan ruh kita. Maka selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, kami benar-benar meminta kepadamu dengan ketulusan hati kami, dengan benar-benar dengan segala dosa-dosa yang ada pada kami, ampunilah kami. Tetapi ya Rabb, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat sampai akhir hayat kami. Mudahkanlah kami untuk mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan mudahkanlah kami untuk mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, keistiqomahan, dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang hanya akan menjadikan kami sombong. Jauhkanlah ya Rabb, jauhkanlah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana kita perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala. Perkuat lagi tauhid kita dan keimanan kita. Kemudian kita juga perbanyak sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya, kita kembali lagi dengan pertemuan kita di kedua dalam bab tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
dengan pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas sampai bahasan yaitu hukum Archimedes ya. Itu hukum Archimedes. Nah, kita akan membahas tentang masuk ke pembahasan hukum Pascal. Pascal itu ya. Baik, apa nih hukum Pascal? Hukum Pascal, Pascal itu didapat dari seorang ilmuwan fisika namanya Blaise Pascal gitu ya. Dan juga ini digunakan Pascal ini untuk satuan tekanan. Gitu. Kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, fenomena hukum Pascal ini salah satunya adalah dalam pernahkah kita mencuci mobil di tempat cuci mobil ya tentunya gitu, di tempat cuci mobil dan motor gitu. Nah, ketika petugasnya atau yang bekerja di sana mencuci mobil, itu biasanya kan mobilnya diangkat oleh suatu mesin gitu, oleh suatu tabung gitu. Nah, itu bisa keangkat, itu kok bisa gitu. Nah, ternyata itu dia menggunakan konsep Pascal ini ya, konsep hukum Pascal ini gitu. Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Jadi itu alatnya namanya pompa hidrolik ya gitu. Untuk membantu pencuci mobil, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu pencuci mobil itu dapat menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan gitu. Nah, kemudian di sini Blaise Pascal hukumnya berbunyi yaitu tekanan yang diberikan ke zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama gitu ya. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair, konsepnya adalah konsep pompa hidrolik ini, yaitu menggunakan dua tabung yang dihubungkan dalam satu lorong besar gitu ya. Jadi dua tabung ini dihubungkan sehingga di situ akan dialirkan suatu cairan gitu. Nah, kemudian di salah satu sisinya itu nanti akan diberikan tekanan, sehingga di sisi yang lain dia di salah satunya akan diberikan sebuah gaya, sehingga ketika dia diberikan gaya dia akan menekan yang tekanannya itu akan diteruskan ke sisi yang lain gitu. Tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Kenapa ruangan tertutup? Karena memang pompa hidrolik ya, contohnya dalam pompa hidrolik ya, itu didesain itu dia ruangannya tertutup gitu. Karena untuk apa? Tujuannya adalah agar tekanannya itu bisa diteruskan ke segala arah gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Blaise Pascal nih, Blaise Pascal ini adalah seorang ilmuwan fisikawan juga ya, yang beliau ini lahir pada 19 Juni 1623 gitu. Beliau adalah seorang ahli matematika dan geometri yang juga mendalami ilmu filsafat dan agama. Meskipun tidak menempuh pendidikan yang resmi, pada usia 12 tahun Pascal berhasil menciptakan mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya sebagai petugas penarik pajak gitu. Wah, ini salah satu anak yang berbakti dan visioner kali ya gitu. Jadi dia membantu ayahnya untuk mempermudah pekerjaan ayahnya gitu. Sepanjang hidupnya Blaise Pascal ini dia itu menemukan banyak gitu ya, berhasil melakukan banyak penemuan yang ia publikasikan terutama pada bidang matematika gitu. Selain itu, Pascal juga banyak melahirkan karya-karya dalam bidang fisika, hidrodinamika dan hidrostatistika. Salah satunya adalah ini yang kita bahas ini, yaitu hukum Pascal. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini untuk formulanya atau untuk matematisnya atau rumusnya deh gitu ya. Kalian kalau dibilang formula bingung lagi. Ya,
Jadi rumusnya hukum Pascal itu gimana sih gitu. Jadi itu awalnya kan tadi kan sudah disebutkan bahwa dia itu ada dua wadah gitu, ada dua tabung misalkan ya, ada dua penampang gitu, bisa juga gitu, ada dua penampang yang dimana dia itu memiliki luas yang berbeda. Yang satu misalkan dia lebih sempit, yang satu lebih lebar. Yang A itu sempit, yang luas penampang B itu lebar, misalkan gitu. Nah, ketika si luas penampang A diberikan gaya atau ditekan gitu, itu dia tekanannya itu akan diteruskan sampai ke bagian penampang B gitu. Jadi di sini ada tekanan. Berarti ada P yang di A, kemudian P yang di B. P itu tekanannya, pressure ya. Jadi sebenarnya awalnya P1 di mana sebelumnya ya, di mana besar tekanan dari si A, luas penampang A itu dia sama ketika dia nyampe ke luas penampang yang B, itu tekanannya sama besarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita menekannya dengan 5 Pascal, maka yang akan sampai ke penampang B juga 5 Pascal gitu. Jadi sama nilainya. Makanya awal rumusnya itu adalah P1 sama dengan P2 atau PA sama dengan PB gitu ya. 1 2 atau AB itu hanya simbol gitu ya, dimisalkannya seperti itu. Nah, di sini kita pakainya 1 sama 2 ya. Jadi awalnya tuh P1 sama dengan P2. Nah, kemudian rumus P sendiri, rumus tekanan pada zat padat itu kan dia F per A kan. Maka diuraikan lagi jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2 kayak gitu. Jadi ini insya Allah mudah ya gitu. Kalian sudah kita sudah mempelajari rumus dari tekanan pada zat padat, maka di sini tinggal dimasukkan saja gitu formulanya gitu atau rumusnya gitu ya. Jadi F1 itu berarti artinya kalian jangan bingung, berarti dia 1 itu berarti di penampang yang 1. Kemudian yang 2 itu berarti di penampang yang kedua gitu. Atau kalau misalkan ada rumus lain di buku lain adanya FA per A gitu. Jadi pakainya bukan 1 sama 2 tapi A sama B gitu. Itu jangan bingung juga gitu ya. Itu hanya menunjukkan itu luas penampang yang satunya dengan yang lainnya gitu kira-kira ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Mari kita lihat. Nah, ini udah masuk ke tekanan gas ya. Berarti bahasan kita poin kedua, poin pertama kita masih ingat ya bahwa kita udah bahas tekanan pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair, dan sekarang tekanan pada gas. Oke, kita masuk ke tekanan pada gas. Oke, sebelumnya pernah nggak sih kalau misalkan kita ngomongin gas nih ya gitu, kalau kita ditanya gas itu seperti apa gitu, tapi kadang kita jadi bingung gitu, ini mendefinisikannya gimana karena nggak bisa kita lihat gitu ya nggak sih. Tapi kalau misalkan ketika ditanya coba bentuknya pasir itu kayak gimana, bentuknya air itu kayak gimana gitu kan, kita bisa mendefinisikan kan. Kalau air itu kalau misalkan menempati gelas A, oh ya dia seperti gelas A. Kalau misalkan dia menempati cetakan kue kecil misalkan yang berbentuk bunga, dia juga pasti akan berbentuk bunga kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan gas gitu, kita kadang kesulitan gimana ya bentuknya gitu karena jarang bisa terlihat dengan mudah gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau untuk gas, apakah gas juga memiliki tekanan? Ya tentu ya, pastinya gitu. Kemudian pernah nggak sih kita itu lihat balon udara? Mungkin sebagian dari kita pernah, mungkin ada yang lihat langsung, atau mungkin bahkan ada yang pernah merasakan langsung gitu sensasinya berada di balon udara gitu ya. Kemudian balon udara itu kok bisa ya dia terbang ya gitu kan, kok bisa, dia gimana tuh cara kerjanya gitu. Nah, ini akan kita bahas karena ini ada hubungannya dengan tekanan gas gitu ya. Ternyata prinsip tekanan gas ini dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara gitu ya.
Oke, sebelum masuk ke balon udara dulu, sebelumnya hal sederhana saja sebelum ke balon udara itu kan kayaknya kompleks gitu ya. Kompleks itu apa ya? Kalau difikirkan kayaknya ribet gitu ya, tapi sebenarnya nggak ribet-ribet juga sih. Kalau misalkan kita membuat percobaan sederhana saja gitu. Pernah nggak kalian melihat video atau mungkin melakukan percobaan sendiri, kertas kemudian ditaruh di meja, kemudian ditutup dengan gelas yang berisi air, dan itu gelas berisi airnya itu dibalik gitu, dibalik. Jadi isinya itu gelas berisi air, di bawahnya kertas yang ditaruh di meja gitu. Jadi ternyata kertas HVS ini, kertasnya itu gitu ya, itu bisa menahan air di dalam gelas tersebut. Kenapa kok bisa gitu? Jadi si airnya itu nggak keluar gitu loh. Kenapa? Hal ini terjadi karena kertas itu mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya itu lebih besar daripada tekanan air dalam gas. Gitu. Jadi di sini ada dua tekanan yang dialami oleh kertas. Yang pertama adalah tekanan dari udara luar, yang kedua adalah tekanan dari air di dalam gas. Nah kemudian kenapa kok bisa airnya nggak bisa keluar dari gelas gitu, padahal cuma ditopang sama kertas gitu? Karena tadi tekanan udara luarnya itu lebih besar dibandingkan tekanan air dari dalam gas gitu, makanya dia airnya nggak tumpah gitu ya, gitu kira-kira. Oke, kita masuk ke balon udara nih ya. Gitu. Balon udara itu gimana sih cara kerjanya? Balon udara dapat terbang karena massa jenis total balon udara lebih rendah dari massa jenis total udara di sekitarnya. Kita sudah pernah bahas ya apa itu massa jenis. Massa jenis itu sama aja dengan berat jenis suatu benda gitu ya, gitu. Jadi prinsip tekanan gas yang dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara gitu. Kenapa dia bisa terbang kayak gitu? Karena massa jenis total dari balon udara itu lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya, gitu ya. Karena lebih rendah makanya dia bisa terbang gitu. Coba deh, kayak jangan balon udara deh, tapi balon biasa, balon mainan, balon yang sukanya ada di abang-abang ya, yang suka dijual buat anak kecil tuh, yang bentuknya Doraemon, Hello Kitty gitu ya. Kan kalau misalkan dia itu kan bawah talinya dikasih batu ya, atau dikasih pemberat. Agar apa? Agar dia nggak bisa terbang kan gitu. Tetapi ketika batu itu dilepaskan dan seketika balonnya dilepaskan, dia akan terbang. Kenapa bisa terbang? Karena si balon itu ringan gitu. Ketika sesuatu yang ringan dan dia mengalami tekanan udara gitu, tetapi tekanan dia sendiri itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara, maka dia akan terbang gitu. Tapi tidak semua ya, tidak semua gitu. Kemudian jadi si balon, nah ini juga prinsipnya berlaku di balon udara gitu. Jadi balon udara juga sama. Kenapa dia bisa terbang? Karena massa jenis total atau ya rho-nya itu lebih rendah dibandingkan massa jenis udara di sekitarnya gitu. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Jadi nih, di dalam balon udara itu kan ada bagian yang kotaknya itu ya. Nah, yang kotaknya itu adalah area di mana di situ ada api. Apinya inilah yang sebagai pengendali atau dia itu mau bisa turun, si balon udaranya bisa rendah, kemudian si balon udaranya bisa meninggi gitu. Jadi itu diatur dengan cara mengecilkan atau membesarkan membesarkan intensitas apinya gitu. Jadi apinya kalau dibesarin itu nanti dia
apakah akan turun ataukah akan naik kayak gitu. Jadi itu sebagai pengendali. Jadi dikendalikan dari api itu, ya tentunya dikendalikan oleh manusia ya, gitu. Ya, jadi caranya adalah seorang pilot atau pengontrol yang mengoperasikan balon udara tersebut, dia mengatur temperatur udara dalam balon tersebut gitu ya, dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon gitu ya. Ketika bara api dari pembakar memanaskan balon udara memanaskan udara dalam balon, nah berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atasnya. Sehingga apa? Kalau dia beratnya kecil, artinya dia ringan dibandingkan dengan gaya ke atasnya, balon akan bergerak ke atas gitu. Ini ingat lagi ya konsep udara panas. Jadi udara panas itu lebih ringan dibandingkan dengan udara dingin. Ingat ya, jadi udara panas itu lebih ringan dibandingkan dengan udara dingin gitu. Jadi makanya kenapa api itu untuk menurunkan udara atau tekanan udaranya gitu ya. Nah, jika ingin turun nih, jadi si balon udaranya udah selesai nih dia mengudara gitu kan. Dia ingin turun. Nah, caranya adalah pemanas udara dalam balon itu dikurangi atau dihentikan sampai dia benar-benar nyampe ke tanah lagi gitu, sehingga suhu udara dalam balon itu menurun. Jadi kalau misalkan suhu udaranya menurun, maka dia juga ikut turun si balon udaranya. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Nah, ini juga ada hubungannya dengan hukum Archimedes yang sudah kita bahas ya. Nah, Ibu ulangin lagi. Masa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah balon gitu ya. Ini sudah dibahas ya tadi. Jadi ketika dia mau turun, maka pemanasan udara dalam balon itu dikurangi gitu. Nah, sampai benar-benar dihentikan atau dimatikan gitu, sehingga udara dalam balon itu akan menurun dan balonnya juga bisa menurun gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang bahasan yang terakhir yaitu aplikasi. Aplikasi itu penerapan ya. Penerapan konsep tekanan pada zat. Tekanan zat maksudnya pada makhluk hidup. Oke. Jadi di sini aplikasi yang pertama adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, itu kita pernah nggak sih berpikir bahwa akar itu kan dia tumbuhan itu kan mendapatkan air dari akar, ya enggak? Dari akar salah satunya gitu. Dari akar itu mencari akar itu mencari mineral dan juga air di dalam tanah gitu. Nah, ketika dia sudah mendapatkan sumber air di dalam tanah dan juga zat hara yang lain, nah dia akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut, ke daun, ke buah, ke batang, ke putik, ke apalagi, ke pucuk, banyak gitu ya semuanya. Nah, pertanyaannya, kok bisa air itu apa jalan kayak gitu ke atas gitu, sedangkan kita tahu kalau air itu kan biasanya akan bergerak ke tempat yang lebih rendah, ya enggak? Tapi kok dia naik kan gitu kan, kita taunya kayak gitu ya gitu. Nah, itu kok bisa gitu? Ternyata ini dipengaruhi salah satunya adalah oleh tekanan, konsep tekanan gitu ya. Jadi dia bisa nyampe ke tanah, bisa nyampe ke daun, ke batang dan lain-lain itu padahal dia dari akar gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan tekanan gitu. Nah, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Itu bahasanya ya, daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler.
Pipa kapiler itu ya seperti pipa lah ya gitu ya, memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya itu sangat kecil gitu. Itu kapilaritas itu seperti itulah kira-kira ya sifatnya. Kemudian apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah gitu ya. Nanti kita akan belajari lebih lanjut lebih lengkap lagi ya gitu kok, dengan izin Allah tabaraka wa taala biiznillah gitu, tentang tekanan apa aja sih yang ada di tumbuh-tumbuhan ini. Salah satunya adalah tekanan, ada gaya kohesi, ada gaya adesi gitu. Nah, kalian bisa cari informasinya banyak-banyak ya dengan membaca buku dan lain sebagainya. Oke, lanjut dulu deh. Aplikasi yang kedua adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Ya, peredaran darah. Ini kita kalau misalkan ngomongin hal-hal seperti ini, kita jadi banyak berpikir ya, kok bisa dan kok bisa gitu. Jadi kenapa sih kok bisa ya darah itu mengalir ke tubuh kita, misalkan dari jantung, kemudian diedarkan ke paru-paru, diedarkan ke lambung, diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke otak gitu, ke kaki kita. Kok bisa ya dia jalan, itu kenapa gitu, sedangkan di sana tidak ada mobil, tidak ada motor gitu ya. Kita pikirannya kemana-mana gitu ya. Tapi ya satu hal yang pasti, itu siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sayang, yang mengatur itu semua, yang menjalankan itu semua, sehingga apa? Sehingga kita bisa terus sehat, sehingga kita bisa terus berpikir, sehingga kita bisa terus bernafas, sehingga jantung kita tetap bekerja, ya enggak? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan darah itu mengalir di tubuh kita ya. Maha besar Allah, Allahu Akbar. Gitu. Jadi baik, untuk selanjutnya adalah tadi ya, kita tuh banyak bertanya, ini gimana, kenapa bisa seperti itu gitu. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Jadi itu gimana sih supaya darah itu bisa mengalir? Jadi tekanan yang terdapat pada pembuluh darah itu memiliki prinsipnya seperti hukum Pascal ya, yang sebelumnya sudah kita bahas gitu. Hal ini tuh karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup gitu. Nah, jadi pada saat jantung itu memompa darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah gitu. Jadi ada darah dan ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu apa sih, Bu? Jadi anggap aja jalanan gitulah, tempat darah itu bergerak gitulah. Kalau kita di manusia mungkin ada jalan tol, ada jalan raya gitu ya. Anggaplah kayak gitulah. Jadi bayangan kita seperti itu. Nah, saat mengalir dalam pembuluh darah, si darahnya ini ya, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Gitu namanya kita mendorong sesuatu, berarti sama aja kita memberikan tekanan kan. Nah, ini juga sih darah itu memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah, sehingga terjadilah hal yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah itu tetap terjaga, maka pembuluh darah itu harus terisi penuh oleh darah. Nah, gimana tuh kalau misalkan kita kekurangan darah? Berarti nanti akan terganggu tekanan darahnya. Makanya kenapa ada tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi gitu. Kalau tekanan darah rendah berarti dia kekurangan asupan darah. Tapi kalau misalkan tekanan darah tinggi berarti asupan darahnya berarti melebihi batas maksimum gitu ya. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, misalkan ada orang yang kecelakaan gitu ya, kemudian dia mengeluarkan banyak darah gitu ya, la qadarullah,
Nah, kemudian tekanan darahnya itu dapat hilang, sehingga apa? Sehingga darahnya itu tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Ini bahaya ya. Akibatnya apa kalau udah kayak gitu? Akibatnya sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Loh, kok oksigen sih, bukan tadi darah? Karena di dalam darah dia itu mengalirkan banyak banget nutrisi-nutrisi yang ada di tubuh kita yang penting untuk tubuh kita gitu. Salah satunya adalah oksigen dan nutrisi yang lain, protein, lemak baik kayak gitu ya. Jadi ketika si darah itu dia tidak mengalir, maka oksigennya juga nggak bisa ikut dialirkan gitu. Nah, kalau misalkan oksigen tidak bisa dialirkan terutama ke otak ya gitu, maka ini akan fatal akibatnya. Gitu ya kira-kira. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga adalah tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Jadi di dalam paru-paru itu ada bagian-bagiannya ya, ada alveolus, ada bronchus, kemudian ada pulmonalis, gitu-gitu banyak deh. Nah, di dalam paru-paru tepatnya di bagian alveolus itu terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Kan kita tahu nih ya, udah sepakat nih kalau kita nafas itu kita mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita gitu kan. Nah, jadi setiap menit paru-paru itu dapat menyerap oksigen itu kira-kira 250 ml. Nah, dan di saat yang sama dia juga mengeluarkan 200 ml karbon dioksida. Jadi lebih banyak dibutuhkan oksigennya ya, beda 50 ml. Oksigennya lebih banyak dibutuhkan dibandingkan dia mengeluarkan karbon dioksida gitu. Nah, proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ini terjadi secara difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah proses perpindahan zat, dalam hal ini ya zatnya adalah oksigen dan karbon dioksida, dari daerah yang memiliki konsentrasi tekanan tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi tekanan rendah gitu ya. Jadi dia itu bergeraknya dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah gitu. Jadi terjadilah proses pertukaran, dalam hal ini adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ya gitu pembahasannya. Tetapi yang dapat kita simpulkan dari pertemuan ini adalah bahwa kita sudah mempelajari tentang tekanan yang begitu banyak banget bahasanya ternyata ya. Ternyata tekanan itu terjadi pada semua zat, yaitu entah itu zat padat, zat cair, dan juga gas gitu. Kemudian terdapat proses perpindahan zat di mana tekanan yang diberikan pada zat dan gas yang ada di dalam ruang tertutup itu akan disebarkan ke segala arah gitu. Bagaimana nih dengan tubuh kita? Kita juga udah bahas gitu ya. Di dalam tubuh kita itu terdapat organ yang bernama jantung, salah satunya ya. Bahasan lain juga jantung. Jantung itu benar-benar fungsinya vital banget, artinya penting banget di dalam tubuh kita. Dengan pun dengan organ-organ yang lain juga penting gitu, sama pentingnya gitu. Tetapi ketika jantung dia mati, artinya ketika jantung dia tidak bisa bekerja lagi, maka organ yang lain itu tidak bisa bekerja maksimal gitu. Bukan tidak bisa bekerja maksimal, akan ikut tidak bisa bekerja. Beda dengan misalkan ginjal yang dia itu memiliki gangguan. Ketika ginjal mengalami gangguan, entah itu dia mengalami mengalami cedera dan lain-lain gitu karena asupan makanan atau yang lain sebagainya gitu, dia mungkin bisa untuk dilakukan operasi kemudian disembuhkan gitu. Dan walaupun kita diambil nih, kita kan memiliki ginjal itu 2 ya gitu. Ketika ginjalnya itu diambil salah satunya gitu, kita masih bisa beraktivitas gitu dengan tentunya dengan kekurangan yang ada gitu. Tetapi ketika jantung
tidak bisa bekerja, maka semuanya tidak bisa bekerja gitu ya. Maka semuanya akan terbawa. Begitu vitalnya jantung gitu, begitu vitalnya pentingnya gitu kerja jantung ini. Ya, kenapa jantung itu sangat penting? Karena jantung memiliki fungsi memberikan tekanan pada darah. Sehingga darah yang mengandung oksigen, banyak mengandung protein, ada mineral, dan zat-zat lain yang diperlukan oleh seluruh bagian tubuh kita itu dia dapat mengalir ke seluruh tubuh kita ya gitu, karena darah itu kan. Jadi darah bisa mengalir itu ditolong oleh jantung gitu. Gimana kalau jantung nggak nolong darah, nanti darah nggak bisa bergerak, maksudnya darah nggak bisa mengalir gitu. Jadi itu makanya jantung penting. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh menjadikan terpenuhinya kebutuhan sel-sel dalam tubuh kita, sehingga kerja organ di dalam tubuh kita tidak mengalami gangguan gitu. Jadi contohnya kita memiliki organ di kepala kita, itu ada otak ya. Otak kita membutuhkan asupan oksigen gitu. Dimana kalau misalkan asupan oksigen kita berkurang ke dalam otak, kita akan jadi fokusnya itu berkurang. Kita akan jadi cepat ngantuk, kemudian konsentrasi untuk berpikirnya juga berkurang gitu. Maka kita butuh oksigen untuk asupan ke otak. Nah, gimana cara bisa oksigen itu bisa nyampe ke otak? Ya dibantu oleh darah. Darahnya gimana bisa menyampaikan atau mengantarkan oksigen ke otak? Ya dibantu dengan jantung gitu. Maka, marilah kita sama-sama semuanya bersyukur lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala dengan maha sayang sekali sama kita. Kita tidak perlu memikirkan, setiap hari kita tidak diperintahkan untuk memikirkan gimana jantung bekerja, gimana berapa banyak darah yang mengalir di tubuh kita setiap detiknya. Kita tidak diminta setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung itu. Ya enggak. Coba kalau misalkan kita diperintahkan untuk menghitung itu, akan ribet. Kita akan tersiksa ya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain-lain. Maka itu tuh udah bagian Allah saja gitu kan. Itu tuh udah dari maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua untuk siapa? Kita. Untuk kita. Karena saking sayangnya Allah ke kita, jadi itu tuh udah Allah aja yang ngatur gitu. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin. Udah, kamu nikmatin saja. Hidup hari ini kamu makan, sok makan. Bahkan kita makan aja tuh udah dikasih jatahnya sama Allah. Hari ini kamu makan nasi ya. Hari ini kamu mungkin makan ayam dulu, tapi besok makan tempe gitu kan. Itu tuh udah Allah, itu dari hal-hal kecil sampai hal-hal terbesar itu udah disiapkan untuk kita. Kita tugasnya ngapain? Berterima kasih sama Allah, bersyukur sama Allah. Caranya gimana? Tingkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tingkatkan lagi sujud kita dengan penuh kehusuan. Tingkatkan lagi syukur kita di setiap detik kita dengan perbanyak zikir kita, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas ini juga memiliki hak. Nafas ini salah satu bentuk syukur kita terhadap nafas yang diberikan adalah setiap detik nafas yang kita keluarkan dan yang kita hirup, kita berzikir subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih, alhamdulillah, apapun banyak zikir-zikir yang sudah diajarkan gitu ya. Jadi itu semuanya gitu, kita diberikan kenikmatan ini ada yang harus kita lakukan sebagai bentuk terima kasih. Kita aja nih sama orang tua dikasih jajan, makasih nggak? Makasih kan. Umi makasih hari ini sudah ngasih saya jajan. Umi makasih udah masakin enak
ke saya hari ini. Kan gitu. Itu sama manusia. Yang manusia itu kadang banyak lupanya, ya enggak? Manusia itu kadang banyak salahnya ke kita atau kita ke yang lain. Tetapi Allah tuh gak pernah sedetik pun terluput ngasih kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Maka mari sama-sama kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita untuk bisa terus peka, bersyukur lagi ketika diberikan kenikmatan, alhamdulillah, ketika diberikan kesedihan, alhamdulillah. Ya Rob, terima kasih saya hari ini diberikan kesedihan, artinya saya belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat, belajar untuk menjadi orang yang lebih dewasa, belajar menjadi orang yang lebih matang, belajar untuk menjadi orang yang lebih mandiri, belajar untuk menjadi orang yang pemaaf, belajar menjadi orang yang banyak mengerti tentang kondisi orang lain yang belum tentu mereka itu seberuntung kita gitu. Jadi banyak sekali kemudahan di saat kesedihan yang Allah berikan. Allah tidak memberikan kesedihan ya. Allah pasti memberikan semuanya tuh bahagia. Kitanya aja yang baperan ya. Kita dikasih kondisi yang sulit karena memang kita lemah, manusia memang tempatnya lemah, makanya kita merasa sulit gitu. Tetapi sesungguhnya di balik kesulitan yang kita rasakan, di saat itu pula kemudahannya sangat banyak gitu ya. Jadi bersyukur lagi, alhamdulillah, minta terus pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa setiap hari itu, ya Rob, takdirkan hati saya untuk bersyukur kepada Engkau selalu. Untuk bersyukur lagi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesyukuran yang sangat-sangat bermakna untuk hati saya dan iman saya gitu ya. Jadi bersyukur udah diberikan jantung, bersyukur udah diberikan paru-paru yang masih sehat gitu ya. Jadi bersyukur. Allahu ta'ala alam bisawab. Cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya Ibu mau mohon maaf atas semua kesalahan Ibu pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lakukan di kelas IPA. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.